Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Iman yang Berbahaya. Iman yang berbahaya, atau bahasa Inggrisnya Injurious Faith. Apa itu iman yang berbahaya, saudara? Kita akan belajar pada kesempatan kali ini. Yakobus 2 ayat 19 dan 20, saya akan bacakan buat kita semua. Yakobus 2 ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Jadi, kepercayaan monoteisme dikatakan baik. Tetapi, ini ada kata tetapi, berarti ada sesuatu yang bertentangan. Tetapi setan-setan pun ya, juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Sebenarnya lebih tepat roh-roh jahatnya. Percaya ya, akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi sampai gemetar, luar biasa ya. Nah, ayat 20 perhatikan. Hai manusia bebal, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saudara, di situ menarik saudara sekalian. Ya. Hai manusia yang bebal. Jadi Rasul Yakobus mengatakan manusia bebal itu ya harus mengakui bahwa iman yang tanpa perbuatan itu iman yang kosong. Ya. Jadi orang bodoh kalau dia beriman tapi tidak ada perbuatan, itu bodoh. Ya. Ada satu terjemahan firman Allah yang hidup, ini lebih praktikal. Ya. Mungkin sudah ditafsirkan sehingga memudahkan kita untuk memahaminya. Dikatakan begini, Yakobus 2 ayat 19, apakah masih ada di antara saudara yang beranggapan bahwa percaya saja sudah cukup, yaitu percaya kepada satu Allah? Ingatlah bahwa setan-setan juga percaya. Bahkan sedemikian rupa hingga mereka gemetar ketakutan. Jadi saudara lihat ya, lebih panjang, lebih mudah kita mengerti. Jadi percaya saja itu nggak cukup di dalam pikiran kalau nggak disertai perbuatan. Kenapa? Setan percaya juga, roh-roh jahat percaya bahwa Allah itu satu, ya esa. Tetapi ya mereka tidak seperti yang Tuhan kehendaki percayanya itu. Nah, manusia, orang percaya harus percaya seperti yang Tuhan kehendaki. Apa itu? Ayat 20 perhatikan. Hai orang yang bodoh, tadi bebal, bodoh. Kapankah saudara akan menyadari bahwa percaya itu, perhatikan nih, percaya itu tidak ada gunanya bila saudara tidak melakukan kehendak Allah. Ya, jadi percaya kita kepada Allah yang satu itu nggak ada gunanya, useless. Ya, kalau tidak melakukan kehendak Allah, sama seperti roh jahat, dia percaya Allah itu esa, tetapi tindakannya jahat, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian dilanjutkan, iman yang tidak menghasilkan perbuatan baik bukanlah iman yang sejati. Jadi jelas kesimpulannya, iman harus disertai dengan perbuatan baik. Kalau iman tanpa perbuatan, ya itu dikatakan bukan iman yang sejati. Ya. Jadi orang Kristen yang mengaku bahwa Allah itu esa, mengaku bahwa dia percaya kepada Allah, Allah Bapa, tetapi tidak melakukan kehendak Allah, itu orang yang bodoh. Ya. Imannya bukanlah iman yang sejati atau iman yang Tuhan kehendaki, saudara. Nah, kata kosong di situ itu dari bahasa Yunani argos. Nah, argos ini saudara artinya idle, sia-sia. Ya, artinya idle itu sia-sia atau menganggur, useless. Tadi saya sudah katakan useless, lazy, malas. Ya. Yang menarik, yang arti argos juga artinya thoughtless. Thoughts itu pikiran, less itu tidak ada pikiran. Artinya nggak punya otak, nggak punya pikiran. Unprofitable, nggak ada untungnya, nggak ada gunanya. Nah, yang menarik saudara sekalian, kata argos itu punya arti injurious. Injurious itu dari kata injure, ya, injurious, ya, kata sifat berbahaya, merugikan atau melukai atau menyakiti. Ya, jadi kalau iman tanpa perbuatan itu melukai, menyakiti. Ya, menyakiti siapa saudara sekalian? Ya. Nah, kalau kita lihat konteksnya di situ, iman yang tidak disertai perbuatan baik, misalnya menolong orang lain, itu bisa melukai atau menyakiti orang yang mau ditolong itu atau orang yang minta pertolongan itu. Coba kita baca ayat sebelumnya, ayat 14 ya, sampai ayat 17. Nah, dikatakan begini, apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, percaya maksudnya, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ini pertanyaan retorika. Iman tanpa perbuatan, ia tidak menyelamatkan. Maksudnya begitu. Ayat 15, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian, ini miskin sekali ya, nggak punya pakaian, dan kekurangan makanan sehari-hari, Jadi untuk makan sehari-hari aja kekurangan.
Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Jadi cuma ngomong. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Jelas saudara sekalian, orang gak punya pakaian, kekurangan makan, ya kita hanya berkata, ya Tuhan berkati ya, makan sampai kenyang, pakai baju yang bagus. Itu apa gunanya? Itu melukai saudara sekalian. Makanya ayat 17 dikatakan begini, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tadi kosong, ini mati. Jadi iman yang tidak ada perbuatannya, tidak disertai perbuatan, itu bukan hanya kosong, mati, ya, tidak ada gunanya. Padahal ajaran Kristus itu, ya kita sebut juga golden rule. Golden rule-nya itu kita harus berbuat baik, saudara sekalian. Di Matius 7 ayat 12, ini golden rule yang Tuhan ajarkan kepada umatnya. Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi, sebenarnya kalau diringkas, kita harus melakukan perbuatan yang kita inginkan orang lain lakukan. Jadi kita secara aktif, proaktif, kita melakukan perbuatan baik. Ya, karena kita juga suka orang berbuat baik kepada kita. Nah, kita lakukan itu, saudara. Nah, kata perbuatlah di ayat 12 Matius 7 ini, itu bentuknya present imperatif aktif. Artinya harus dilakukan secara aktif, imperatif, perintah langsung yang harus dilakukan terus-menerus. Ya. Bahkan saudara sekalian, Rasul Yakobus di bagian lain itu lebih tegas ya dengan ajaran Yesus ini, bahwa iman itu harus disertai perbuatan baik. Di Yakobus 4 ayat 17, nanti suruh baca konteksnya tentang melakukan kehendak Allah, rencana. Nah, di situ dikatakan begini, ayat 17 Yakobus 4. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, jadi bukan hanya berbahaya, melukai dan menyakiti hati orang. Orang yang bisa berbuat baik kepada orang yang di depannya, dia mengaku orang percaya, tapi dia tidak lakukan, itu orang berdosa, saudara sekalian. Dia nggak mungkin selamat, ya, nggak mungkin selamat, saudara. Jadi di situ dikatakan harus berbuat baik. Ya, ada kata harus berbuat baik. Ini kata kerjanya aktif, tapi bentuknya present infinitive. Infinitive itu dari kata infinite, artinya mutlak, tak terhingga, harus. Ya. Jadi nggak ada pilihan lain, harus dilakukan. Itu infinitive, sifatnya begitu. Jadi kalau kita bisa melakukan perbuatan baik, kita mengaku orang Kristen, orang yang percaya Yesus, yang katanya monoteisme, ya, tetapi tidak melakukan perbuatan baik, itu dikatakan berdosa. Jadi betapa pentingnya perbuatan itu, saudara sekalian. Nanti ketika kita dihakimi, perbuatan kita itu akan menyertai kita di dalam kerajaannya. Jadi iman tanpa perbuatan itu berbahaya. Berbahaya buat dirinya sendiri maupun orang lain. Apalagi buat Tuhan, itu menyakiti, melukai saudara sekalian. Melukai sesama, melukai Tuhan, dan juga membahayakan saudara. Karena saudara tidak akan selamat, karena jelas tidak akan menyelamatkan. Jadi betapa pentingnya kita secara aktif untuk melakukan perbuatan baik. Itulah sebabnya Yesus dengan konsisten mengajarkan bahwa kita harus melakukan kehendak Allah. Perbuatlah seperti yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu. Kita harus berbuat secara aktif. Makanya di Matius 7 ayat 20 sampai 23 dikatakan begini. Jadi dari buahnya lah perbuatan baik itu. Kamu akan mengenal mereka. Ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, ayat 22, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah, luar biasa kan? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi saudara sekalian, kalau kita mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita tidak mau melakukan perbuatan baik secara aktif, padahal kita mampu melakukannya, jangan mimpi masuk kerajaan surga. Karena orang yang masuk dalam kerajaan surga yang melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Berbuat baik pada siapapun yang saudara bisa lakukan. Biar firman Tuhan ini memberkati kita semua dan mendorong kita untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.